Hai geng, apa kabar? Ini aku lagi mau masak mie sedap ya teman-teman. Ini kok masaknya begini kak? Apakah bertema horor? Bener banget. Bertema horor. Udah lama ya kita nggak bikin video horor. Nah kali ini aku mau masak ini ya, mie sedap goreng. Cuman ini mau aku tumis ya teman-teman. Jadi nanti aku tumis pakai ini bawang merah, bawang putih, dan juga bawang pre, terus kasih cabenya kok pakai 5 aja geng, 5 aja cukup, soalnya nanti kalau terlalu pedas ini ya musim hujan soalnya geng. Tuh seperti ini teman-teman. Nah oke. Nah ini aku irisin. Dan mendidih. Nanti dimasak setengah matang aja. Seperti ini. Nah aku mau matikan. Tiriskan. Terus ini udah panas seperti ini, kita masukin bawang merah, bawang putih, nah, coklatan kayak gini kita masukin ini cabenya, terus kita kasih telur. Telurnya tumis ini kita tiriskan. Aku masukin ini kol, jadi aku lihat ada kol di kulkas, kayaknya enak deh kalau dikasih kol. Kasih kol teman-teman. Setelah seperti ini masukin minyak. Ini bumbu bawangnya. Bumbu serbuknya. Nah ini udah selesai teman-teman. Terus tinggal kita sajikan. Ini sedap banget kan. Nah ini udah matang geng. Oke, ini sembari cerita ya teman-teman. Tuh ini mie masih panas banget. Dari cerita horor kali ini tuh kita bermula dari pengalaman aku pas waktu aku rekreasi teman-teman.
rekreasi kemana kak? Jadi itu tuh dulu tuh berawal dari ini loh geng, dulu banget ya, sekitar 2012 itu rekreasi pas waktu 2011 ya kalau nggak salah, 2011 itu rekreasi sama teman-teman kuliah ya. Jadi ceritanya dulu tuh kita ada uang sedikit, jadi dulu tuh aku kuliah sambil kerja, ada uang sedikit itu kita kumpulin, terus kita berencana beberapa bulan kemudian kalau udah kumpul kita jalan-jalan ya gitu. Aku grup sama temen-temen gitu. Setelah itu uangnya sudah kekumpul sedikit, jadi kita patungan, kita rekreasi di Malang. Nah, cerita Malang ini itu berawal dari di perjalanan itu kayak ada salah satu temanku tuh badannya itu merasa kayak nggak enak badan gitu loh geng. Aku tuh nggak enak badan gitu. Dia cerita aku nggak enak badan gitu. Gimana nanti kalau udah sampai di perjalanan, aku mau ini istirahat sejenak lah gitu. Terus nanti kalau prepare makanan kita beli di minimarket aja gitu, kayak snack terus kayak Indomie. Kan anak-anak muda itu kan biasanya kan prepare makanannya kan yang sederhana kayak Indomie, atau beli jagung bakar, jagung yang udah rebusan gitu juga bisa, terus atau yang mentahan gitu dibakar gitu. Biasanya kan kalau anak-anak zaman segitu ya geng gitu, jadi ya praktis gitu. Terus kita beli snack, beli Indomie, beli mie sedap, beli pop mie, beli air minum gitu. Tuh nyampe di situ, terus temanku tuh merasa gini, aku tuh mau mual gitu. Pikirku dia tuh kayak mabuk di perjalanan gitu loh, mabuk darat kah gitu. Soalnya sepanjang perjalanan itu dia kayak ini loh teman-teman, dia tuh kayak nggak mau makan, nggak mau ngobrol sama teman-teman yang lain gitu. Ada apa nih anak gitu. Terus pikirku, oh mungkin kecapean gitu, kata teman yang lain tuh mungkin kecapean gitu. Ya udah aku biarin kan. Dan setelah itu pas udah nyampe di villanya itu kita patungan ya teman-teman. Jadi patungan itu sekitar ada 8 orang, mobilnya satu, mobilnya besar gitu, jadi dinaikin 8 zaman dulu banget gitu. Terus pas di perjalanan itu ngelewatin kayak hutan-hutan, terus jalanan-jalanan kayak di pinggir-pinggir desa gitu, melewati desa-desa, melewati hutan-hutan gitu. Jadi informasi aja dulu tuh kita anak-anak Surabaya gitu, kita dari Surabaya ke Malang naik mobil travel gitu. Kebetulan mobil travel itu aku kenal salah satu orang di sini yang bisa nyetirin gitu. Aku bisa nyetirin kak gitu. Ya udah gitu, terus patungan untuk pergi ke sana. Sebelum kita pergi beberapa minggu, kita tuh udah survei dulu, nyari-nyari villa yang dengan harga yang murah. Akhirnya ketemu gitu beberapa minggu kemudian. Terus kita pergi dan menuju ke villa itu. Villanya di sini nggak aku sebutin namanya teman-teman, untuk alasan privasi aja ya. Jadi di sepanjang perjalanan tuh temanku tuh merasa kayak berat banget gitu, terus dia tuh pusing gitu loh. Tapi waktu kita janjian itu kan sebagian temanku ada yang kerja dan juga yang nggak kerja, karena anak kuliah kan macam-macam teman-teman. Ada yang kuliah sambil kerja, ada yang sekolah fokus ke sekolahan aja gitu, nggak kerja, dibiayain orang tua gitu. Kalau aku dulu sambil kerja, jadi sebagian tuh yang dibiayain orang tua, dia nggak kerja itu maksudnya waktunya lebih available, jadi dia bisa keluar sewaktu-waktu gitu. Terus dia yang menentukan jadwal berdasarkan
kita yang kuliah sambil kerja, oh misalnya minggu depan kita libur, libur, aku shift-shiftan ganti gitu. Jadi diatur gitu, diorganize waktunya. Dan setelah itu kita nyampe di tempat itu kan, ceritanya itu villanya tuh bagus banget, penuh dengan hijau-hijauan, ada pohon palem di depannya, ada pohon cemara gitu. Cuman di belakang villa itu tuh kayak ada jurang teman-teman. Jadi antara itu kan kayak bangunan villa gitu, bangunan villa rumah gitu, terus belakangnya itu dia itu jurang. Jadi sekitar 10 meter dari villa itu, 10 atau 20 meter gitu loh, itu udah ada jurang gitu. Lah di jurang itu belakangnya itu kayak ada, tahu ya teman-teman kalau villa daerah Malang itu kan wisata ya, daerah wisata itu kan kayak hutan-hutan gitu loh, kayak hutan-hutan kayak gitu kan, otomatis kan banyak pohon-pohon pinus, terus pohon-pohon karet, pohon pinus, pohon karet kayak gitu. Lah di situ karena kita nyampenya pagi sekitar jam setengah 11 siang atau pagi ya sekitar jam 10-an lah ya. Soalnya kita berangkatnya pagi banget dari Surabaya. Jadi nyampe sana itu sekitar jam 10-an lah gitu, 10 pagi. Itu udaranya sejuk gitu, suasananya asri gitu. Terus di pinggir villa itu ada kolam renang teman-teman, ada kolam renang sekitar kedalamannya itu mungkin 1,5 meter ya, dan juga ada yang untuk anak-anak itu sekitar 1 meter. Jadi yang paling dalam itu 1,5 meter, yang nggak seberapa dalam itu paling 1 meteran lah kira-kira gitu. Tuh di situ zaman dulu ya, jam 2010-an lah gitu. Itu kan di situ zamannya kita masih punya HP jadul, HP Nokia, Samsung yang kameranya masih VGA. Dan juga kameranya yang 1,5 megapiksel itu pun sudah bagus banget ya, megapiksel tuh udah bagus banget. Dan yang VGA itu kan yang dulu banget. Nokia jadulku sama Nokianya iya aku punya Nokia jadul dulu. Terus sama temanku dulu juga ada Samsung jadul itu. Jadi ada sebagian ada yang foto-foto di situ, ada yang kalau nge-record video paling record video yang simple-simple di situ lah. Kejadiannya itu waktu temen aku nge-record salah satu, sayangnya itu fotonya hilang teman-teman, hilang. Kalau fotonya masih ada itu aku bisa pampangin ke kalian semua, ini loh penampakannya gitu. Itu ada kejanggalan, ngambil fotonya itu padahal sekitar jam 10 jam 11 pagi lah gitu. Itu ada kejanggalan, jadi aku sama 3 temenku, di belakang tuh ada 2 temen, depan tuh ada 1 aku sama satunya lagi, jadi ada 4 orang di situ. Sisanya kemana kak? Yang 4 itu keliling-keliling di area villa, dan satunya tiduran karena satunya kan sakit gitu, nggak enak badan. Dan setelah itu pas di foto itu di belakang pohon pinus tuh kayak ada apa ya, kayak ada apa sih tuh, kayak ada wajah gitu loh, kayak ada wajah orang gitu, tapi itu sepertinya itu laki-laki ya, sepertinya itu laki-laki gitu, wajah orang gitu. Tapi itu tinggi banget teman-teman. Jadi untuk tinggi ukuran orang Indonesia itu kan paling sekitar berapa ya, tinggi orang Indonesia sekitar 150 cm ya, tapi ini tuh kayak tingginya tuh 250 ke atas. Kalau bule nggak mungkin, nggak bule tinggi orang-orang barat paling 200 meter atau 200 meter iya 200 meter 200 meter, oh my god, 2 meter, sorry, 2 meter kayak gitu-gitu. Nah terus yang di foto itu tuh tingginya kayak setengah pohon. Kalian tahu kan pohon pinus kan tingginya tinggi banget ya kalau di hutan-hutan itu, pohon pinus itu tuh kayak di, jadi ini tuh pohon, di sini tuh pohon ya, ini pohon, jadi ini pohon ya kan, jadi kayak ini pohon gitu, ini kita di depannya itu foto gitu. Terus di samping pohon ini, di samping pohon alias di belakang kita itu tuh kayak ada orang, wajah orang gitu teman-teman. Itu wajahnya kayak wajah laki-laki, tapi itu tinggi banget. Jadi kayak wajah aja, cuman wajah aja, nggak ada badannya, cuman wajah aja gitu. Serem banget. Apakah wajahnya ke barat-baratan atau ke ini? Sepertinya itu wajahnya wajah pucat banget, dan itu wajahnya
iya orang-orang bule-bule kayak orang barat gitu loh, kayak gitu. Serem banget itu di Malang teman-teman gitu. Ini aku kasih kol, enak banget. Perpaduan kol, bawang merah, bawang putih goreng sama cabai dan daun bawang pre. Telurnya diorek-arik, enak banget. Terus pas di situ setelah kita foto, itu kan fotonya udah kejepret ya, karena kita sibuk menikmati pemandangan, kita nggak sempat lihat hasil jepretannya teman-teman. Jadi hasil jepretannya itu kita cek setelah kita selesai wisata gitu. Jadi kita udah fun aja lah, udah gitu, keliling-keliling villa, foto-foto, lihat pemandangan gitu kan, ngobrol-ngobrol. Sore harinya sekitar jam 5 kita prepare untuk ini, masak Indomie, terus sebagian ada masak mie kuah kayak gitu kan, karena kan Malang itu kan daerah wisata, jadi dia dingin ya teman-teman, di situ tuh dingin geng. Dan setelah itu aku tuh masak sama satu temanku, di dapur ada 2 orang, terus sebagian itu ada di meja makan nyiapin piring, ngelap-ngelap kayak gitu kan. Lah perasaan di lantai atas tuh ada yang kayak mondar-mandir gitu, tapi mondar-mandirnya itu kayak jalannya itu kayak orang males kan, kayak kita berjalan gitu kan, jalan gini pelan gitu kan, pelan, tapi jalan tuh pelan kayak orang males gitu. Terus menunduk, pakai baju kira-kira itu kayak apa namanya, entah itu baju kebaya atau baju apa ya, tapi bajunya itu kayak baju zaman dulu yang pakai kemben tapi lusuh banget. Terus rambutnya itu kayak digelung, dikonde, tapi nggak pakai kundi rambut palsu kayak orang nikahan gitu, nggak, dikonde kayak kundi-kundi kecil zaman dulu itu teman-teman. Sepertinya itu orang lokal ya, orang lokal itu tingginya serata-rata orang-orang kita lah gitu, 150, sekitar 160-an gitu. Itu wanita, aduh merinding. Perasaan gitu, soalnya waktu itu aku nyanyi temenku yang masak gitu kan, aku suka nyanyi gitu, itu tuh kayak ada bayangan siapa sih tuh gitu, bayangan gitu kan. Terus aku noleh ke belakang, temanku masuk kamar, oh udah nih gitu, karena itu kan di situ anak cewek. Kalau anak cewek tahu ya lah ya, kalau anak cewek itu kan biasanya kalau kita sehari-hari itu kan pakai tank top atau pakai celana pendek gitu. Tapi yang aku lihat tadi itu temanku udah masuk kamar, terus siapa itu yang berdiri dan mondar-mandir di loteng gitu, aneh banget teman-teman. Setelah itu ini ya apa namanya, pokoknya serem lah. Itu dia mondar-mandir di situ ya kan. Aku berhenti nyanyi kayak ada yang nggak beres deh gitu. Tadi kan temanku katanya dia sakit gitu, perasaan tadi tuh dia habis minum obat tidur gitu kan, kok dia kayak keluar masuk kamar gitu. Terus aku bilang sama temen aku yang satu, yang masak mie biar aku aja, katanya teman kita yang satunya itu sakit gitu kan, coba kamu tengokin gitu. Ya udah gitu, terus aku yang gantiin masak mie, terus dia yang ke lantai atas itu nengokin temanku yang lagi sakit. Terus diketuk-ketuk pintunya gitu kan, nggak dibukain gitu. Terus akhirnya dibuka gitu, oh dia tidur kok gitu. Iya dia tidur berbaring dan itu selimutan. Oh gitu, apakah kita harus ke minimarket atau ke apotik beli obat, mungkin perut kembung atau minyak gosok gitu? Oh boleh juga, nyuruh anak laki-laki aja gitu. Terus kita nyuruh teman yang lain anak laki-laki untuk pergi ke sana, beli ini ya kayak obat gitu lah, kayak obat gosok, obat perut kembung kayak gitu, masuk angin. Terus temanku bilang, kau kalau sakit kita kerokin aja nggak apa-apa, daripada masa liburan kayak gini kau sakit sih gitu.
Terus temanku tadi tuh nggak jawab karena mungkin sudah tidur pules ya, mungkin tidur pules tuh karena sakit, nahan sakit atau kecapean gitu. Yaudah dia tidur pules, ya udah gitu. Terus pintunya itu ditutup sama temenku yang satunya. Terus dia turun ke bawah, lihat aku masak mie nih tadi, terus dia goreng telur. Aku bantuin ya Sil gitu, goreng telur, iya gitu. Terus teman-teman yang lain tuh udah dateng. Kita kan ini ya SMS, jam dulu kan SMS ya geng, WhatsApp tuh masih jarang. Kita SMS salah satu teman-teman, anak laki-laki tuh ke itu dong, ke apotek atau ke minimarket gitu, beli obat di salah satu teman kita yang sakit gitu. Oh ya udah, obat apa? Mungkin obat kembung terus sama ini obat gosok dan juga ini obat sakit kepala gitu. Ya udah gitu, terus mereka beli di apotek. Sembari nunggu mereka, kita kan nyiapin makanan tuh. Setelah itu aku tanyain, dia nggak apa-apa kok Sil gitu, dia cuma pengen istirahat aja katanya. Enggak, aku pengen istirahat aja, tutup aja pintunya gitu, nanti kalau kalian udah beli obat bangunin aku. Oh iya gitu. Dan setelah itu, singkat cerita ya, anak laki-laki mereka datang, terus mereka makan dulu. Ya udah kalian makan aja dulu, dia yang sakit gimana, aku anterin obatnya sama mie-nya gitu. Ya udah gitu. Terus aku yang nganterin obat sama mie-nya itu ke lantai atas. Aku ketuk-ketuk itu nggak ada teman-teman. Aku ketuk-ketuk itu kayak sumpah demi Tuhan, kedengaran suara di dalam kamarnya teman aku yang sakit itu. Dia kan tidur seorang diri di situ. Jadi itu kan kita ada 8 orang, yang 7 itu di lantai bawah makan malam, yang satunya sakit di atas gitu. Itu aku di atas nganterin masak mie tadi sama telur. Terus temanku yang satunya itu bawa air minum sama obat gitu. Jadi aku berdua. Itu aku dengar suara di dalam kamarnya dia itu kayak ada suara apa sih itu, kayak orang marah-marah ya, tapi dalam bahasa lain. Orang marah-marah dalam bahasa lain. Aku nggak ngerti tuh, mungkin bahasa Belanda kah, bahasa Jerman, aku nggak ngerti. Tapi tuh marah-marah gitu. Kedengarannya tuh kenceng, tapi di dalam kamar gitu. Terus aku, masa itu tamu lain, masa itu mungkin wisatawan lain yang tinggal berseberangan dengan villa kita. Tapi villa kita tuh jarak dengan villa-villa yang lain itu tuh jaraknya ini geng, itu kan di atas bukit ya, jaraknya tuh jauh-jauh, sekitar 500 meter 200 meter gitu kan. Mustahil banget malam-malam gitu kan, sekitar jam 7 sore ada orang marah-marah terus kedengaran kencang di dalam kamar lagi gitu. Terus aku ketuk-ketuk gitu kan, aku ketuk-ketuk gitu. Terus aku buka, ternyata temanku nggak ada, kamarnya kosong. Habis gitu ya udahlah, mungkin dia keluar sebentar kemana, tapi kok keluar kok nggak ada dia ya gitu. Keluar kok nggak ada dia, kok seharusnya maksudnya kan gini, kita satu villa itu kan ada 8 orang. Kalaupun ada salah satu yang keluar tuh biasanya ada yang pamitan, ada yang aku mau keluar beli ini atau kemana gitu. Dia tuh keluar itu ya gitu aja, keluar gak pamitan gak apa gitu. Terus akhirnya makanannya itu ya udahlah Sil, kita taruh aja makanannya di meja sama air dan obatnya, nanti kalau dia datang kan tinggal makan sama minum obatnya. Oke gitu. Dan setelah itu kita tunggu sampai malam. Itu temanku tuh nggak balik-balik, temanku tuh nggak balik-balik. Pintunya tuh aku buka, sengaja aku buka, soalnya nggak aku tutup tuh, takutnya nanti kalau dia balik kan ketahuan itu pintunya tertutup ya. Itu aku buka terus. Jadi minyak itu sampai kering banget, karena itu kan Malang kan cuacanya dingin. Kalau makan mie instan kayak gini, apalagi mie goreng tuh kan kalau dibiarin nggak dimakan selama 2-3 jam kan dia mengering. Mie agak kering nih, gimana dong? Ya udahlah, taruh dapur aja. Nanti kalau dia pulang biar kita yang manasin. Yang penting dia perutnya keisi, terus minum obat, terus istirahat, ya gitu. Terus akhirnya minyak itu mau aku ambil. Dan di situ temanku kaget. Tahu nggak sih geng? Minyak itu bertabur daun-daun kering. Jadi kayak gini, mie kayak gini, tapi di atasnya tuh daun-daun kering gitu loh. Jadi di atasnya tuh kayak daun-daun kering gitu.
itu daun kering apa kak gitu, kayak daun-daun kering di hutan gitu teman-teman, banyak banget daun kering, aneh banget. Terus aku buka, di situ ada tanah, banyak banget tanah, baunya tuh aduh, baunya kayak bau-bau apa sih, bau-bau bangke gitu, terus campur tanah liat gitu, aneh banget. Setelah itu aku tuh merinding, aduh siapa yang ngasih gitu, masa ada orang gila. Takutnya tuh gini, ada orang gila yang masuk di villa itu terus ngobrak-ngabrik seisi rumah gitu. Saya nggak mungkin deh gitu. Kalaupun ada orang gila masuk kan itu otomatis di ini ya, apa namanya, seisi rumah itu udah obrak-abrikin, masa dia langsung masuk ke kamar kayak gitu aja sih gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah gitu, tapi cuma main merinding ya. Akhirnya mininya kan bisa dimakan, soalnya penuh dengan tanah liat dan juga daun-daun kering gitu. Setelah itu temenku nggak balik teman-teman, nggak balik sama sekali. Akhirnya kita telepon dia, kita SMS dia berkali-kali, itu nggak dijawab sama sekali, Dan setelah itu sampai pertengahan malam, mungkin sekitar jam setengah 12 itu kita kan nggak tidur, kita itu jam 9 kita lihat film-film, soalnya di ruang tamu itu kan ada TV jadul zaman dulu itu kan, masih TV kabel, masih TV tabung gitu loh geng, belum ada TV LCD yang flat gitu, cuma masih jarang yang, jadi villanya itu masih tua banget gitu loh, TV tabung gitu. Terus kebetulan di situ kan zamannya dulu DVD, terus temanku tuh bawa flash disk, kita lihat film horor lah. Kita lihat film horor kayak gitu sembari nunggu temanku itu mungkin keluar, terus mungkin keluar terus dia pulang gitu kan, tapi dia nggak balik sampai jam 11 setengah 12 nya ini aku belum cerita. Sampai kita kan lihat TV kan jam 9 setelah selesai makan malam, jam 10 lebih itu ada bakso lewat. Wah enak banget ya, kalian yang anak Malang pasti enak banget tuh, bakso Malang enak banget. Kita pesen bakso itu malam-malam. Apakah penjualnya manusia geng, bukan hantu, orang beneran. Jadi orang beneran, penjualnya itu bapak orang beneran, dan itu enak banget. Satu porsi dulu ada yang 7.000, 12.000 bisa, karena kita pelajar, kita beli satu porsi itu 10.000 ya lek gitu, lek beli 10 ribuan satu porsi, beli berapa gitu, karena kita 8 orang, kita pesennya 8. Berhubung di situ ada anak laki-laki, jadi kita pesennya 10 porsi gitu. Ya udah 10 porsi untuk dimakan rame-rame. Gitu. Ini gimana? Ya udah dimakan di sini aja pakai mangkok gitu. Ditungguin sama pedagangnya. Ya udah gitu. Terus pedagang baksonya tadi itu bilang gini, "Mas gitu." Bilang ke temanku yang satunya cowok itu. Itu tadi di gerbang situ kayak ada mbak-mbak gitu kan. Mbak-mbak gitu. Mbak-mbak itu tuh lari-larian, terus dia katanya apakah ada dokar lewat sini, kalau ada dokar lewat sini saya boleh dong numpang gitu. Mbak siapa, mungkin temennya gitu, pakai baju apa gitu, dia tuh kayak pakai baju tank top terus baju tank top, terus dia pakai hot pants, pakai celana pendek gitu, baju tank top warna putih, terus hot pants-nya warna coklat gitu. Wah itu teman aku yang sakit tadi gitu. Terus aku, di mana pak, di mana gitu, di perempatan jalan situ. Jadi itu dari villa itu turun ke bawah itu sekitar 500 sampai 700 meter, di situ ada perempatan jalan di bawah bukit ya teman-teman di situ. Terus dia ngapain gitu? Ya itu kayak mbak-mbak itu teriak-teriak kebingungan, bajunya basah banget. Terus dia itu nyari dokar, katanya ada dokar nggak ya lewat sini. Dokar tuh ini delman teman-teman, kalau kalian nggak tahu dokar tuh apakah delman, jadi dokar tuh delman ya gitu. Dia nyari dokar itu, ada delman nggak yang lewat sini gitu, atau kendaraan ya berkuda yang lewat sini, saya boleh dong numpang, tolong saya gitu. Dan setelah itu saya lihat mbak-mbak itu tadi tuh nggak ada, terus ganti orang lain yang lewat gitu.
orang lain lewat gitu. Iya, jadi sekilas gitu, tapi saya lihat bener banget tuh dia minta tolong kalau ada dokar, ada delman, ada orang yang berkendara berkuda lewat sini, siapapun itu tolong saya, jangan beritahu siapapun, saya boleh numpang nggak, saya minta pertolongan, saya ingin pulang, katanya gitu. Nah terus penjual bakso tadi orangnya kayak gini, aduh siapa sih tuh gitu, mungkin anak muda lah yang tamu daerah sekitar sini, soalnya daerah sekitar situ kan itu wisata Malang, kalian tahu ya, banyak villa-villa gitu, banyak anak-anak muda, entah itu tahun baru, entah itu sebelum Idul Fitri, kan banyak wisatawan yang menyewakan villa-villa yang disewakan untuk wisatawan gitu. Jadi di situ orang pedagang bakso di situ tuh kayak udah biasa, mungkin anak muda yang tersesat atau gimana gitu, kok nggak ditolong pak gitu, soalnya itu jauh dek gitu, sekitar dia di bawah saya di atas, ada beberapa orang di situ tapi dibiarin terus kayak orang-orang lain di sekitar situ kecuek dan seolah-olah tuh nggak lihat dia. Terus tukang bakso itu dia bilang gini, saran saya ya mbak sama mas-masnya yang di sini tuh kalau mau nginep di sini nginep aja, kalaupun ada sesuatu yang ganjal nggak usah dipeduliin gitu, nggak usah dihirauin gitu, takutnya nanti kan ada sesuatu yang aneh-aneh gitu, terus kita terlalu mengikuti, akhirnya kita tersesat di jalan tersebut atau kita tersesat di mana gitu kan, serem banget ya. Dan terus setelah kita makan bakso ya kan, terus temanku 3 orang ke atas lantai, naik ke lantai 2, terus di lantai situ tuh penuh dengan jejak kaki, ya jejak kakinya itu kotor banget, jadi kayak kita habis macul-macul tanah liat gitu loh, tapi pakai kaki telanjang gitu, pas hujan-hujan deras, terus kalian masuk rumah, jadi itu kan ngecap kaki kalian gitu kan, kayak ngecap itu basah banget di situ gitu. Dan di situ kaget, ini jejak kaki siapa ya ampun, kotor banget, padahal tadi udah nyampe villanya tuh masih bersih, sekarang kok jadi kotor gitu kan, kok jadi kotor gini gitu. Dan terus di kamar itu ada temanku, dia berbaring tidur. Terus temanku yang 3 tadi tuh kaget kan, langsung oh my god, ngapain kamu di sini gitu. Tadi aku kirain kamu tuh keluar gitu, terus ini bajumu basah semua gitu, dibangunin kan. Terus temanku tadi bangun, hei kenapa bajumu basah gitu. Terus temanku yang tidur tadi dibangunin juga kaget, loh kenapa kok aku basah, kotor banget. Jadi bajunya tuh kotor banget, basah, dan kaki sama tangannya tuh kayak, kalian tahu kayak bercak-bercak beset-beset gitu kan, kayak dikulik-kulik gini, kayak beset-beset. Misalnya kita lari-lari gitu kan, kena ranting-ranting pohon gitu, atau habis jatuh gimana gitu kan, kayak beset-beset di tangan sama kakinya gitu. Terus aku gini, itu tangan sama kaki kau banyak beset-besetnya gitu, banyak luka-luka gitu, kayak luka-luka. Kamu habis kayak gini loh teman-teman, kalau kalian malam-malam digigit nyamuk gitu kan, digigit nyamuk kan digaru-garu gini, itu kan bekas kayak seleret gini, kayak garis-garis merah gitu loh, kayak gitu. Banyak banget tuh di kaki sama tangannya. Kamu dari mana gitu? Dan dia bangun itu kedinginan kan, soalnya kan posisinya dia kan tidur terus basah kuyup banget, terus itu badannya itu banyak tanah liat dan juga daun-daun kering tuh banyak banget, tapi banyak kan tanah liatnya juga itu basah ya. Dan di luar itu juga hujan, waktu itu hujan, makanya kita beli bakso. Terus dia bercerita, ini tuh aku tuh kalian bangunin tadi, aku tuh sempat mimpi, perasaan di hutan belantara gitu, aku tuh dikejar-kejar orang banyak banget gitu, orangnya tuh banyak banget, campur orang tinggi-tinggi gitu, kayak orang barat dikejar gitu. Terus orang baratnya tuh bawa anjing, jadi anjingnya tuh menggonggong ngejar aku. Di mimpi tuh kelihatan kayak real banget ngejar aku ngos-ngosan lari. Terus orang barat itu lari ngejar-ngejar aku sambil bawa pistolnya kayak pistol zaman dulu gitu loh, senjata senapan gitu. Dan juga
ada orang yang bawa obor. Ada bawa obor itu di bawah. Jadi di bawah jurang tuh ada orang bawa obor. Aku mau menuju arah obor itu, tapi tiba-tiba ada yang kayak apa sih, ngelempar sesuatu benda dari belakang punggung aku gitu kan, punggung aku sama kayak kepala dan juga kaki, tapi kaki bagian paha gitu, kayak ngelempar gitu. Terus tiba-tiba aku jatuh terus tiba-tiba aku berusaha berdiri, tapi semua itu gelap banget. Ada orang yang menuju ke arahku, kayak ibu-ibu sama bapak di situ bawa obor, tapi masih jauh banget. Tiba-tiba aku nggak bisa berdiri. Terus kalian bangunin aku, terus aku kebangun gitu. Ceritanya seperti itu. Terus jadi kesimpulannya itu mungkin ya, ini mungkin teman-teman, itu kan kejadian horor ya, mungkin kesimpulannya itu orang yang meninggal, sebelum meninggal mungkin dia itu orang-orang seperti kita ya, mungkin orang-orang seperti kita gitu kan, orang lokal yang dulu kan kita negaranya kan dijajah ya teman-teman, dijajah sama bangsa lain gitu. Jadi namanya sejarah kan tetaplah sejarah ya, tapi sejarah juga menyimpan sebuah misteri gitu kan, juga menyimpan sebuah kisah kelam kayak gitu. Mungkin itu adalah orang lokal kita gitu kan, yang dulunya orang lokal di situ, penduduk lokal. Dia mungkin tuh disekap banyak orang Belanda ya kan, atau mungkin orang lokal di situ yang memang berusaha kabur gitu kan saat waktu penjajahan tiba. Jam dulu kan banyak banget penyiksaan ya teman-teman, kayak banyak penyiksaan gitu, serem banget itu. Mungkin kayak gitu. Terus dia lari gitu kan, terus di bawah jurang itu, sebelum dia jatuh ke jurang itu kan, entah itu, soalnya temanku tadi itu cerita secara mental, ada yang nimpuk aku di kepala, di dada bagian belakang sama bagian paha. Mungkin ditimpuk itu, mungkin kayak dia kerasa kayak ditembak, mungkin ditembak gitu kan, terus dia jatuh ke jurang gitu, berusaha untuk lari. Waktu membuka mata, keburu matanya udah nutup, meninggal dunia. Dan orang-orang lokal di situ, mungkin entah itu orang lokal suruhan Belanda untuk nyari orang lain, atau untuk nyari dia, untuk nangkep dia, orang sekutu lah. Tahu kan zaman dulu kan kayak kita orang-orang lokal itu ada yang bersekutu sama orang asing, dikasih uang atau dikasih apa gitu, atau dikasih janji, kamu nanti nggak aku siksa gini-gini asalkan kamu nurut sama aku gitu kan, bisa ya zaman dulu itu gitu. Entah itu orang lokal juga yang nolong orang yang dikejar-kejar tadi, orang-orang kita yang dikejar-kejar tadi itu, entah itu orang yang mau menolong, kita nggak tahu, soalnya aku nggak tahu teman-teman gitu. Terus akhirnya keburu dia meninggal ya kan, dan penasaran di situ mungkin gitu kan. Terus akhirnya malam itu teman aku tuh kaget gitu, penuh dengan kaget. Tuh salah satu temanku tuh ada yang lari-lari nangis dari bawah tadi itu. Aku tuh habis dari jurang. Loh kenapa kamu di jurang? Di belakang tadi itu aku ceritanya di belakang gitu loh. Ceritanya aku tuh tadi itu di belakang villa itu kan kayak ada jurang gitu kan, ada jurang gitu. Tapi di belakang tuh aku lagi foto-fotoan di taman itu, foto-fotoan sambil SMS-an sama pacarnya gitu. Biasa anak muda yang pacaran. Aku ngabarin pacarku kalau aku tuh di Sata Malang gitu. Terus dia kangen, dia telepon aku. Pas aku teleponan sama pacarku tuh bilang kayak ada dengar suara orang nangis, kenceng banget nangisnya gitu kan, nangis gitu, suara orang nangis kenceng banget gitu. Siapa itu? Gak ada siapa-siapa kok gitu. Teman-teman aku di dalam rumah semuanya, dalam villa gitu kan, tinggal aku sama dia aja yang teleponan. Namanya juga orang pacaran, kalau teleponan gitu kan suka sendiri-sendiri gitu kan. Cari tempat yang sepi atau tempat yang sunyi biar bisa ngobrol berdua gitu kan gitu. Terus pacarnya di dalam telepon tuh dia bilang katanya aku tuh denger suara kayak orang nangis gitu, kencang banget. Siapa gitu, nggak tahu, kencang banget gitu, kayak gitu kan, serem banget. Terus akhirnya dimatiin. Terus teman aku tuh nangis, dia tuh cengeng ya, dia tuh nangis
masuk ke dalam, Sisil aku tuh takut nanti aku tidur sama kamu ya gitu. Ya udah deh gitu, pokoknya wisata itu berjalan dengan lancar ya, kita wisata, kita liburan berjalan dengan lancar. Yang nggak lancarnya itu ketemu dengan hal-hal seperti itu, kejadian janggal dan juga hal-hal aneh seperti itu. Overall kita menikmati liburan kita menikmati bersama gitu kan. Tapi ya gitu, ada kejadian horornya teman-teman di situ. Ada kejadian horornya geng. Tuh. Terus temanku yang badannya basah kuyup tadi, dia mandi. Habis mandi dia berdoa, sholat. Habis sholat, setelah itu dia lari ke kamar terus tidur. Dan tidur tuh kita tidurnya nggak sendiri-sendiri ya, karena kita berdelapan. Di situ kamarnya ada 3, jadi kita bagi. Jadi mungkin satu kamar tuh ada yang 3 orang, ada yang 4 orang gitu. Kita tidur gitu, kita tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya kita bergegas mau pulang gitu kan. Dan pulang itu pas kita pulang tuh kan, temen aku kayak ada sesuatu yang janggal deh. Ayo kita ke belakang yuk gitu. Ke belakang kemana gitu? Ke belakang ini loh, apa namanya? Tadi durasinya. Jadi kayak ke belakang, di belakang villa itu kan kayak ada jurang gitu kan. Ya di belakang villa gitu, di belakang villa. Aku mau ke belakang aja sekalian foto-foto pemandangan. Ya udah gitu, foto-foto pemandangan. Setelah foto-foto, terus dia ngerekam video. Ya ngerekam video di situ tuh. Dan ngerekam video di situ tuh ada aduh serem banget. Aduh cerita nggak ya? Serem banget. Soalnya aku posisinya di kebun kayak gini. Aku di kebun. Ya jadi ceritanya seperti itu. Jadi temanku tuh apa namanya, itu sapu untuk ini bersihin kebun sambil makan indomie sambil makan mie sedap goreng. Dan akhirnya teman aku tuh yang tadi itu, yang dia basah kuyup itu ya kan, dia cerita, nanti aja aku cerita keesokan harinya. Nggak seru dong gitu, cerita sekarang aja, soalnya aku penasaran. Nanti aja, beneran nanti aja, soalnya ini kan pengalaman aku lagi nggak mood, aku lagi sedih, dan aku banyak khawatir akan diriku sendiri dan tempat ini tuh nggak beres. Ya udah akhirnya kita bergegas, kita mandi, kita beres-beres. Drivernya udah jemput, itu driver kayak mobil untuk wisata-wisata loh teman-teman, bisa muat orang banyak. Kita bergegas, kita naik mobil di situ. Akhirnya kita pulang. Dan sepanjang perjalanan itu satu mobil itu sakit semua, termasuk drivernya juga sakitnya sakit apa? Sakit pusing banget, kepala pusing banget, terus badan itu berat banget. Jadi kayak badan, punggung itu kayak ditimpuk orang. Punggung tuh kayak apa, mikul beban 50 kilo lah gitu, pokoknya berat banget, pusing banget, mual. Masa masuk angin 8 orang masuk angin situ sih, sama termasuk drivernya, jadi 9 orang masuk angin, kan nggak masuk akal geng gitu. Terus akhirnya nyampe Surabaya gitu kan. Itu kita pulang, kita mandi, minum obat. Ya kan, kita pulang nyampe Surabaya itu sore, sekitar jam 5:30. Di situ kita mandi, makan ya kan, minum obat terus tidur gitu kan. Dan 8 orang tersebut kita sakit sampai besok ya. Gila banget, 2 hari sakit. Tapi gimana pun juga kita harus kerja, kalau nggak kerja nanti nggak dapat uang. Zaman dulu ya geng, jadi kita tuh mahasiswa sambil kerja part time. Jadi gimana pun juga kita sakit, soalnya kan 2 hari yang lalu kita sudah izin gitu kan
untuk ambil take off gitu. Masa habis libur terus tiba-tiba sakit terus kita izin lagi, kan nggak masuk akal gitu loh. Takutnya nanti kita kehilangan kesempatan gitu kan. Soalnya kan zaman dulu segitu kan, uang sedikit pun meskipun kerja part time gitu kan, itu berarti ya teman-teman, itu berarti banget geng, lumayan buat beli buku, beli baju-baju gitu, namanya juga pelajar. Setelah itu, karena kita sibuk, kita baru cerita beberapa hari kemudian di kampus. Kita cerita ya di kampus tuh, setelah selesai pelajaranku cerita, besok kita kalau mau wisata, kalau mau ngetes adrenalin, kesereman gitu, hantu-hantu, boleh deh wisata ke situ lagi. Tapi aku nggak mau, soalnya kejadiannya tuh kayak mimpi, tapi ternyata kejadian di dunia nyata. Badanku tuh basah semua, dan juga badanku tuh basah, penuh dengan air hujan, penuh dengan tanah-tanah hutan, dan juga dedaunan kering. Gak lucu banget gitu, dia bilang gitu. Itu temanku yang sempat itu tadi ya, yang sempat dia keluar rumah sampai ke hutan-hutan itu tadi gitu. Jadi temanku tadi tuh sempat yang lari, yang hilang tuh tadi, yang hilang, nggak hilang seharian sih, dia kan dari pagi sampai malam pertama, iya seharian sih, hilang seharian yang di hutan itu tadi. Jadi tuh kejadiannya dia seperti mimpi, jadi mungkin raganya itu disewa ya, jadi kayak raganya itu dipinjam sama hantunya tadi, hantu penasaran tadi, disewa gitu kan. Cuma sebentar aja, menunjukkan ini loh kisahku sebelum aku meninggal, ini loh kisahku, aku berusaha lepas dari mereka-mereka yang mau nangkep aku, mereka-mereka yang mau membunuh aku gitu sebelum dia meninggal. Tapi kan alhasil kejadiannya sebelum meninggal itu akan terulang di masa dimensi lainnya. Dimensi lain, orang yang meninggal itu kan dia akan mempraktekkan itu kepada dunia nyata. Kayak kita ini yang punya raga seperti ini, itu menunjukkan caranya dia meninggal seperti apa gitu kan. Tapi temanku tadi tuh merasa kayak dia seperti mimpi, dia lari-lari seperti mimpi tapi nggak bisa gerak, jadi tubuhnya aja yang bergerak gitu. Berarti kan dikontrol sama makhluk halus. Tapi dia nggak kesurupan teman-teman, nggak tahu kesurupan apa enggak, yang jelas dia tidur ya. Serem banget kan. Iya itu 2010, antara 2010-2011 dulu, 2010 teman-teman, menjelang 2011. Jadi itu kayak Desember mau tahun baru, kita rekreasi waktu itu. Sekarang kondisinya temannya gimana kak? Dia baik-baik saja sekarang, dia mungkin sekarang sudah ya, pasti mungkin masih ingat kejadian itu. Aku sama temanku yang lain juga masih ingat dengan kejadian itu, tapi kita simpan dalam-dalam. Makanya aku nggak nyebutin nama ya teman-teman, karena itu sangat privasi sekali. Yang penting itu adalah kenangan kita bersama. Kalaupun ada kejadian horor seperti itu, ya sudahlah gitu, kayak gitu. Mungkin tuh orang yang meninggal, yang dia berusaha minta pertolongan sama orang-orang terdekat gitu kan. Kalian bayangin gak sih, zaman penjajahan dulu banget, zaman Belanda datang ke sini itu kan kejam banget. Itu kita berteriak sekuat tenaga. Kalau di hutan seperti itu nggak ada yang denger geng, nggak ada yang denger sama sekali. Mungkin yang dimaksud itu dia tanya-tanya orang sekitar, ada dokar nggak, ada delman nggak, ada kendaraan yang berkuda nggak, kalau lewat sini boleh nggak saya numpang, tapi jangan bilang siapa-siapa ya gitu, saya takut, saya ingin pulang, saya takut gitu. Berarti kan itu kan menunjukkan kalau dia itu ingin pulang gitu loh. Tapi alhasil maut sudah menjemput, dia nggak bisa pulang gitu. Semoga mbaknya itu, aduh aku pengen nangis. Itu bukan aku ya teman-teman, cuman kan kalau zaman dulu ya memang waktu tidak bisa diputar ya kan. Yang sudah terjadi ya sudah gitu. Cuma aku berdoa
semoga orang itu atau mbak-mbak itu yang mengalami hal itu arwahnya diterima di sisinya ya geng, arwahnya diterima di sisinya. Aku percaya dengan hal-hal seperti itu ya, dengan cerita-cerita horor seperti ini aku percaya, cuman bukan berarti kita percaya banget gitu terus akhirnya kita kayak meneliti sedalam-dalamnya sampai mengabdi. Enggak, itu namanya aliran sesat geng. Enggak lah, kita percaya dengan hal gitu ya udah percaya aja gitu, kita percaya aja teman-teman. Ini kan hanya sekedar cerita dan berdasarkan pengalamanku dulu. Minum dulu tadi ya, aku minum. Ini durasinya nih panjang banget ya cerita horor kayak gini. Memakan waktu hampir 25 menit. Nih videonya aku jeda-jeda. Kalau di alam sana dia merasa kesepian, kesendirian, minta tolong gak ada yang nemenin, minta tolong gak ada yang bantuin, minta pertolongan gak ada yang nolong, jadi keburu meninggal tuh ya ampun, gak bisa bayangin gitu kan. Tapi gimana pun juga itu kan sisi kelam dari sejarah di negara aku ya kan, ada cerita-cerita seperti itu. Jadi Malang itu adalah kota wisata ya teman-teman, kota wisata, dan juga banyak bangunan-bangunan tua di sana, banyak bangunan-bangunan bersejarah. Jadi villa-villa yang dulu tuh villanya villa modern, tapi sebelum dibangun villa itu adalah hutan belantara kayak gitu. Jadi di hutan belantara kayak gitu zaman dulu banget itu kan kayak mungkin ada rumah-rumah penduduk atau memang benar-benar real hutan, dan itu banyak orang yang dibunuh di situ. Kita nggak tahu zaman dulu ya, orang berlarian gitu kan, dibantai, dibunuh di situ, terus arwahnya gentayangan gitu. Mungkin setelah kita nginap di situ tahun-tahun kemudian sampai tahun sekarang ini, kejadian itu akan terulang ya, dan itu mungkin terulang dan terulang. Arwah gentayangan itu dia berusaha untuk menunjukin ke orang-orang sekitar, orang-orang yang nginap di situ atau orang-orang lewat di sekitar situ, menunjukkan kalau ini loh caraku meninggal. Jadi nggak hanya temanku aja, beberapa tahun kemudian itu akan terulang, dan itu yang orang yang dipinjam raganya mungkin orang lain gitu kan. Oke, ini bateraiku udah mau habis. Ini terakhir nih, suapan terakhir. Udah habis geng, nggak kerasa cerita horor kayak gini, waktunya 20 menit lebih. Oke, terima kasih sudah mengikuti aku sampai sejauh ini, dan juga pantengin video-video aku, video masak, video makan ya kan, dan juga video horor-horor seperti ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye bye.